Sinorta NIM 2201010-92 dari kelas C Program Studi Ilmu Komputer. Hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum deploying Ansible, mulai dari instalasi, konfigurasi control node, inventory, playbook, hingga troubleshooting secara rinci. Yang pertama, kita akan menyiapkan labnya. Untuk perintahnya, lab start review -CR1, kemudian enter. Fungsi dari kita menjalankan perintah ini akan menjalankan skenario lab review -CR1, yaitu lingkungan virtual yang telah dikonfigurasi sebelumnya oleh instruktur. Setelah dijalankan, kita akan mendapatkan beberapa VM yang bisa digunakan sebagai control node dan manager node. Kita tunggu dia sampai semuanya sukses. Setelah itu, langkah kedua, kita akan menginstal Ansible Navigator dengan perintah sudo dns install Ansible Navigator. Enter. Setelah itu, di sini kita disuruh memasukkan password. Kita ketik saja student. Untuk passwordnya tidak kelihatan, tapi ini bisa ya. Kita enter. Nah, setelah itu kita suruh konfirmasi, kita ketik Y. Setelah semuanya komplit, fungsi dari kita menjalankan perintah Ansible Navigator adalah antar muka berbasis teks untuk menjalankan playbook, mengecek konfigurasi, dan menjalankan modul Ansible yang menggunakan Execution Improvement atau disingkat EE untuk menjalankan perintah secara terisolasi. Selanjutnya, kita masuk ke directory proyek ya. Directory proyek tempat semua file konfigurasi dan playbook akan kita simpan dengan perintah cd set garis miring review -cr1. Saya ulangi, cd -set garis miring review -cr1. Enter. Setelah kita masuk ke directory proyek, kita akan membuat file inventory dengan perintah bin spasi nama file inventory, kemudian enter. Selanjutnya kita insert untuk mengedit. Selanjutnya kita akan masukkan isiannya. File inventory ini ya. Kita copy saja ini, kita paste. Di sini ada dep untuk nama grupnya ini, seperti ini untuk hostnya. Kita exit -2 wp untuk simpan dan keluar. Selanjutnya kita akan membuat file konfigurasi Ansible dengan perintah bin ansible.csv.
kemudian kita enter, kita insert untuk mengedit, kemudian kita copy ke isiannya, fungsi dari Ansible.ct ini untuk memberitahu Ansible agar menggunakan file inventory yang berada di directory yang sama dengan file konfigurasi sebagai default target host. Kita exit .2wq untuk simpanan keluar. Selanjutnya kita akan login ke Private Automation Hub dengan perintah podman login utility.example.com. Kita enter. Selanjutnya di sini kita disuruh masukkan username-nya, admin. Selanjutnya passwordnya Rehat, tulis saja ya Rehat, nggak kelihatan. Setelah login sukses, kita perlu login agar bisa menarik full accession environment yang berisi tools dan modul yang dibutuhkan playbook. Selanjutnya kita akan masuk ke membuat konfigurasi Ansible Navigator.nl dengan perintah vim ansible navigator.nl. Kita enter, kemudian insert untuk mengedit, lalu kita masuk isiannya ya, Ansible Navigator.nl ada di 4.1 ya. Ini kita copy saja, kemudian kita paste. Ini untuk menentukan image EE yang akan digunakan. Polishing missing ini maksudnya, ini artinya hanya tarik image jika belum ada di lokal. Kita skip .2wq untuk simpanan luar. Selanjutnya kita akan menjalankan Ansible Navigator. Ini opsional ya, kita jalankan Ansible Navigator. Fungsi dari kita menjalankan Ansible Navigator ini, fungsi menjalankan navigator dalam mode antarmuka teks bisa digunakan untuk eksplorasi konfigurasi playbook dan dokumentasi modul. Kita tunggu dia sampai selesai. Nah, setelah selesai, di sini kita bisa tekan escape untuk kembali. Selanjutnya kita akan membuat dan menjalankan playbook user.nl dengan perintah vim user.nl. Enter. Kemudian insert untuk mengedit, kemudian kita akan menaruh isiannya. Ini kita cari ya, ini user.nl. Isiannya kita copy, kemudian paste. Host dev ini
playbook ini akan menjalankan host group tab. Kemudian mode Ansible built-in user digunakan. Ansible built-in user ini digunakan untuk menambahkan user. Loop ini digunakan untuk menambahkan lebih dari satu user dengan satu tab. Kemudian kita escape _wq untuk simpan dan keluar. Selanjutnya kita akan jalankan user.ml ini ya. Kita jalankan, ini kita copy, paste, enter. Kita copy sambungannya, paste, enter. Nah, setelah kita menjalankan user.ml, selanjutnya kita akan mengedit dan menjalankan playbook pages.ml dengan perintah bin pages.ml. Kita enter. Nah, ini bisa kita masukkan tasknya ya. Kita keluar. Ini kita bisa menambahkan tasknya. Tapi supaya kita tidak bingung, di sini kita copy saja, copy, kemudian kembali. Di sini kita hapus semuanya ya, supaya kita tidak bingung. Kita hapus semuanya saja, kemudian insert, kita paste, up. Nah, ini kita copy semuanya, copy, kita paste di sini ya. Ini untuk menginstal HTTPD dan MariaDB server di semua host. Task kedua ini hanya akan berjalan jika total swap memori lebih dari 10 MB. Kalau dia kurang dari 10 MB, mungkin tidak akan berjalan sebagai kondisi sistem. Selanjutnya kita escape _wq untuk simpan dan keluar. Selanjutnya kita akan menjalankan kita copy, paste, kita copy, paste, enter. Selanjutnya kita akan copy sambungannya ini, paste, kita tunggu.
sini tasnya sudah oke ya. Selanjutnya kita akan untuk seperti ini. Untuk tas yang kedua ini belum oke ya. Selanjutnya kita akan memperbaiki dan menjalankan dengan perintah verify user. Kita ketik spasi verify mirip user.ml, enter. Nah, ini bisa kita delete semua ya, biar kita tidak ini. Kemudian di sini kita bisa mengcopy ya, mengcopy isian lengkapnya. Ini kita copy, paste. Insert dulu baru kita paste. Nah, setelah itu kita skip titik .wiki untuk simpanan keluar. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu ya. Cek mode ini true akan mengecek apakah perubahan perlu dilakukan tanpa benar-benar mengubah sistem. Selanjutnya registernya sum check menyimpan hasilnya untuk digunakan di tas berikut. Kemudian line file menulis informasi ke file jika user sudah ada. Selanjutnya kita akan menjalankannya ya. Kita skip titik 2 wiki untuk simpanan luar. Selanjutnya kita akan jalankan. Error. Baik, kita akan jalankan ya. Ini dia kebalik ya, makanya dia error. Kita enter. Setelah itu ini kita copy, ini paste ya. Selanjutnya kita enter. Udah oke ya. Selanjutnya kita akan jalankan verify usernya. Kita penata saja. Selanjutnya kita akan memilih hapus ini sampai sini aja. Masukkan foto, terus kita enter.
Ya, ini semua sudah benar ya, ini semua sudah oke. Selanjutnya kita akan evaluasi dan selesai ya, dengan perintah let grade review minus cr1 enter. Kita tunggu sampai semuanya pas. Pas dan sukses ya. Ini udah benar semua ya. Ini dia error di sini ya, belum oke, belum hijau, tapi ini semua sudah benar ya. Selanjutnya kita akan menyelesaikannya. Kita akan menutup lab dengan perintah lab kita akan menutup lab dengan perintah lab finish review minus cr1 enter. Kita tunggu sampai sukses. Ya, pembersihannya sudah sukses ya. Demikian penjelasan praktikum DPI Mahasiswa dari saya, Alif Taufik Danuarta, NIM 2011010-19 kelas E. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami penerapan Ansible di dunia nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.